Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 4 pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Sebelum pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks. Siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan menjaga kesehatan lingkungan, menggunakan bahasa tulis secara tepat. Siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan, dan membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, melalui pengamatan, siswa dapat mengamati dan menuliskan hasil pengamatannya, melaporkan hasil pengamatannya. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di tempat umum, menyebutkan 3 dan 5 sikap agar terwujud persatuan, dan siswa dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam berkeragaman di tempat umum sekitar rumah menggunakan bahasa yang santun. Siswa dapat menjelaskan prosedur bergerak secara kuat dan mempraktekannya dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional secara tepat. Dan inilah kita mulai pembelajaran. Warga komplek perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan di sekitar komplek. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, kalian perhatikan ya, tuh gambarnya amati. Sekarang ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya. Nah, dengan kerja bakti pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah itu ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Kerja bakti banyak manfaatnya. Nomor 2, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Nomor 3, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Jawabnya pernah. Nomor 4, apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Membersihkan selokan. Nomor 5, apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Jawabnya, taman akan terlihat kumuh, ditumbuhi rumput, dan bunga-bunga akan mati ya. Nah, kita berdiskusi. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Nomor 1, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jawabnya adalah ya, kerja bakti. Nomor 2, suatu proses
untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru? Ya, jawabnya adalah daur ulang. Nomor 3, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Jawabannya adalah ya, tata kota. Kita lanjut ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak atau diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Yaitu menjaga kebersihan taman kota dengan tidak membuang sampah sembarangan, kerja bakti, dan tidak menginjak tanaman. Ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Nah, itu adalah gambarnya, kalian amati ya. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Kerja bakti, membersihkan taman kota ya caranya. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Mengerti informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Kerja bakti membersihkan taman kota dengan cara menyapu dan membuang sampah pada tempatnya, memotong rumput liar dan menyiram bunga. Tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar menjaga kebersihan taman. Adik, ayo kita menulis ya. Jadi tulislah ya dalam bentuk laporan sederhana. Cara menjaga kebersihan taman. Bersih itu pangkal kesehatan. Kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah, daun kering, genangan air, atau ranting-ranting yang berjatuhan. Rumput tanaman pun harus rutin dipotong supaya taman menjadi rapi. Tanaman-tanaman liar perlu dicabut. Tanaman liar membuat tumbuhan lain menjadi layu dan mati. Pohon yang tumbuh di taman juga harus dirawat. Ranting-ranting yang sudah tumbuh terlalu panjang perlu dipotong. Daun-daun kering yang sudah berguguran pun dibuang. Tanaman dan bunga-bunga harus selalu disiram. Selain itu, tanaman bisa dirawat dengan memberi pupuk. Tanaman yang sudah layu dan mati bisa diganti dengan yang baru. Tanaman yang terawat dengan baik akan terlihat indah. Udara pun menjadi lebih sejuk dan segar. Nah, kalian bisa juga menulis dengan kalimat kalian sendiri ya. Ini hanya contoh. Sesudah itu coba kalian baca laporan yang telah kamu tulis dengan suara yang nyaring. Ayo mengamati. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Nah, amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Yaitu gambar nomor 1 merupakan kebersamaan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Di gambar nomor 2
merupakan kebersamaan dalam beribadah ya. Ayo berdiskusi. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkunganmu? Nah, kalian diskusikan dengan temanmu dan kalian isi ya. Nomor 1, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Nomor 2, ikut ronda malam atau siskamling menjaga keamanan komplek. Nomor 3, ikut kegiatan musyawarah dengan warga. Nomor 4, turut serta dalam kegiatan suka atau duka cita bersama tetangga. Nomor 5, tidak membeda-bedakan antara warga yang miskin dan warga yang kaya. Nomor 6, ikut dalam arisan RT. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dalam warga sekitar adalah, nah, coba kamu diskusikan lagi dan kamu tulis hasilnya. Nomor 1, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nomor 2, menjaga toleransi. Nomor 3, saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Nomor 4, bersikap sopan, santun, dan ramah. Nomor 5, saling tolong-menolong dengan tetangga. Nomor 6, menjalin persaudaraan bersama dengan warga. Nah, sikap-sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Sekarang coba biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Kita akan ayo berlatih. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan dengan warga sekitarmu? Coba kamu ceritakan dengan santun dan jujur. Saya pernah ikut kerja bakti bersama warga sekitar rumah. Saya turut membersihkan selokan dan mencabuti lumpur liar di pinggir jalan komplek. Nah, itulah pengalamannya ya. Kalian boleh menceritakan pengalaman yang sesuai dengan yang kalian alami ya. Tidak perlu sama dengan contoh ini. Nah, sekarang amati gambar di bawah ini. Ayo kita mengamati. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Yaitu informasi apa ya? Menyiram bunga. Bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Yaitu menyemprotkan air dengan tangki semprot. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya kamu sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalkan dengan gerakan dasar sit up. Perhatikan gambar di bawah ini. Sit up, tepuk tangan. Cara melakukannya, mula-mula tidur terlentang, kedua tangan lurus di samping badan. Dengarkan aba-aba dan peluit dari guru. Bangun dari posisi terlentang sampai posisi duduk. Ketika berposisi duduk, tepuk tangan kedua tanganmu dengan kedua tangan temanmu yang ada di hadapanmu. Kembalilah tidur terlentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampunya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Ayo mencoba. Lakukan permainan gerak sit up tepuk tangan di lapangan secara berpasangan ya. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Ungkapkan perasaanmu setelah bermain ya. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua membimbing siswa membiasakan diri terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar.
agar terbiasa membangun sikap kebersamaan dan sikap sosial di lingkungan sekitar. Demikianlah tema 4, subtema 4 pembelajaran 5, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Terima kasih ya telah menyimak dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 6. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.